kembali pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Pondok Kambe Manarongso. Kita beribadah Jemaat Yudea di Kolom 4 sekaligus juga dengan ibadah Priya Kombapa. Dan sebagai informasi berkaitan juga dengan hari ulang tahun Ibu Astrid yang ke-29 tahun, dan ibadah kita ini akan dipimpin yang terkasih Ibu Pendeta Rimawanti Mowentana, sarjana teologi. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga Pondok Kambe Manarongso dalam kaitan dengan ibadah kolom, ibadah Priya Kombapa, sekaligus juga syukuran hari ini Ibu Astrid Manarongso boleh berulang tahun ke-29 tahun. Bapa di surga, berkati akan persekutuan ibadah kami malam hari ini. Terlebih khusus Ibu Pendeta Rimawanti Mowentana akan memimpin peribadatan ini. Kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak. Berkati kami semua, jemaat-Mu, umat-Mu di Kolom 4 yang beribadah malam hari ini. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, kita mulaikan ibadah kita di saat ini. Mari sekali lagi kita angkat pujian dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Ibadah persekutuan ibadah kolom dan Priya Kombapa Kolom 4 dirangkaikan dengan syukur sukacita keluarga Pondok Kambe Manarongso, berkat Tuhan yang boleh teralami oleh Ibu Astrid Carolina Manarongso ada di usia yang ke-29 tahun. Tertabislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak dia. Dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dalam rangkaian ungkapan syukur dan sukacita keluarga Pondok Kambe Manarongso boleh dianugerahkan Tuhan kasih setia yang teramat dalam, boleh dialami dan dirasakan oleh Ibu Astrid Manarongso. Ketika di hari ini Tuhan menganugerahkan ketambahan 1 tahun lagi dalam kehidupannya, membilang 29 tahun, maka pasti kehidupan Ibu Astrid, suami, anak, orang tua, sanak keluarga di tempat ini, bahkan semua kami yang boleh terkumpul dalam persekutuan ibadah di saat ini, menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam syukur dan sukacita kami. Namun Tuhan, kami sangat menyadari kehidupan yang telah kami lalui. Terkadang kami tidak mampu untuk menjaga kehidupan kami untuk taat dan setia kepadamu, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu firman-Mu dalam kehidupan kami. Terkadang kami hanya mengikuti kata hati kami sendiri untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terkadang juga kami melupakan Engkau, Tuhan,
ketika kami berhasil, kami sukses dalam rencana-rencana kehidupan kami, ataukah dalam kerja, usaha, bahkan pun pelayanan kami. Karena mungkin kami berpikir itu semua boleh ada karena kerja keras kami. Itu boleh kami nikmati oleh karena kepintaran dan kemampuan kami. Tetapi kami lupa bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosa. Kita berdoa. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kami. Karena itu kami selalu merindukan firman-Mu untuk menjadi bagian dalam hidup kami. Sebab kami sangat meyakini firman Tuhan di dalam Alkitab adalah penuntun hidup kami, yang hendak memandu hidup kami selama kami masih diberikan kehidupan oleh-Mu. Untuk itu kami bermohon Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami, supaya hikmat dan pengertian ada pada kami, sehingga firman Tuhan yang diberitakan malam hari ini bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga yang bersyukur, tetapi juga menjadi berkat bagi semua kami, yang telinga kami pasti diberkati untuk menerima firman-Mu, dan hati kami ini diberkati untuk menerima firman Tuhan ini, supaya apa yang hendak diberitakan malam ini itu benar-benar boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dan pembacaan Alkitab yang kedua, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 20. "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Demikian firman Tuhan.
Bolehkah firman Tuhan ini disambut puji-pujian dari wanita kaum ibu yang hadir bersama dengan Ibu Astrid yang hari ulang tahun. Disilakan. Tidak bagi hati. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Ini merupakan sebuah narasi atau cerita yang mau mengisahkan tentang dua hal yang bertolak belakang yang dialami oleh Lazarus, tetapi juga yang dialami oleh orang kaya. Dalam firman yang kita baca ini tidak disebutkan nama dari orang kaya tersebut. Tetapi yang mau kita lihat di sini bagaimana Yesus mau menggambarkan dua sisi kehidupan yang berbeda. Diceritakan yang pertama ada seorang Lazarus, ia seorang yang miskin, ia juga di sekujur tubuhnya timbul borok atau luka-luka yang tidak enak untuk dipandang, tetapi juga sangat berbau busuk, dan dia tidak berdaya. Dia mungkin setiap hari dia kelaparan karena dengan keberadaan kehidupannya yang sangat miskin. Karena itu dia selalu berbaring di depan pintu orang kaya yang digambarkan oleh penulis kitab Lukas ini. Sementara itu ada seorang kaya yang diceritakan di sini, dia memakai pakaian yang sangat mewah dan mahal. Karena seperti yang saya ungkapkan tadi dalam ibadah pagi jam 9, bahwa kalau dikatakan di sini dia berpakaian ungu dan berpakaian lenan halus, pada waktu itu orang yang memakai pakaian tersebut memang adalah orang-orang bangsawan. Di saat ini kita hendak menyaksikan acara spesial untuk Ibu Astrid, karena itu diundang Ibu Astrid berdiri, dan ada 2-3 kue hari ulang tahun yang telah dipersiapkan oleh orang-orang yang sangat mengasihi Ibu Astrid dalam persiapan untuk memasang lilin-lilin yang ada. Mari kita angkat pujian, pasang lilinnya. Sementara itu Ibu Astrid hendak memasang lilin di 3 kue yang telah tersedia. Pasang lilinnya, Pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilin, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. sebelum meniup lilin, namamu ya Tuhan Yesus, dengan segala kebaikan dan rahmat-Mu yang kami nikmati dan rasakan malam hari ini, membawa kami semua bersuka cita, membawa kami semua ada dalam kegembiraan, boleh menyatukan hati dan iman kami bersama dengan keluarga Dondokambe Manaroisong, yang di sepanjang hari ini mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, di mana keluarga mau mempersembahkan pujian hanya untuk Tuhan, mau menyatakan terima kasih banyak untuk segala penyertaan Tuhan, perlindungan, penjagaan Tuhan, bahkan kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang
yang dianugerahkan bagi Ibu Astrid Manaraisong sehingga hari ini ada di usia 29 tahun. Betapa kebaikan dan kehebatan Tuhan inilah yang menjadi landasan kami untuk ada dalam pujian dan penyembahan kami di malam hari ini dalam persekutuan ibadah kolom dan ibadah pria kaum bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau kuduskan sukacita keluarga. Ungkapan syukur Ibu Astrid. Ibu Astrid sangat menyadari bahwa dia boleh ada sampai di usia 29 tahun hari ini. Itu semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kasih dan setia Tuhan yang boleh dia nikmati saat ini. Biarlah di jalan-jalan kehidupan selanjutnya yang hendak ia lalui di usia baru, Ibu Astrid seperti yang dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dalam doanya secara pribadi. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan doa dan harapan secara pribadi dari Ibu Astrid untuk Tuhan. Apapun yang menjadi doanya, harapannya ketika ada di usia 29 tahun, ya Tuhan dengarkanlah, dan kami percaya Tuhan jawab dengan cara dan waktu Tuhan. Apapun juga yang menjadi doa dan harapan seorang suami untuk istri yang berhari ulang tahun, untuk orang tua yang boleh mendoakan anak terkasih di usia yang ke-29 tahun. Kami yakin Tuhan punya banyak cara untuk menjawab setiap doa dan harapan dari Ibu Astrid secara pribadi, tetapi juga oleh semua orang-orang yang mengasihinya. Ibadah ini dengan pujian bernyanyilah bagi Tuhan kuat. Bernyanyilah bagi Tuhan kuat, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa Kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Maka Allah sumber hikmat memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan kita semua diberkati di dalam Yesus Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Persekutuan ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami berdoa kepada Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan Kadin yang telah melayani kami, Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana Sarjana Teologi. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam Ibu Pendeta melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan keluarga Darai Wawintana, suami anak senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Selesai peribadatan malam hari ini, kami akan dilayani oleh kaum keluarga
Biarlah Bapa di surga akan memberkati segala makanan dan minuman yang akan kami nikmati malam hari ini, agar makanan dan minuman ini boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Tapi kami pun berdoa kepadamu Bapa di surga, biarlah kaum keluarga yang telah menyediakannya, Bapa di surga mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendeta Ringan telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga Pak Penatua, Pak Diaken yang telah memimpin jalannya ibadah kita pada malam hari ini. Astrid juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas setiap doa ucapan yang telah disampaikan kepada Astrid dari Jemaat Kelompok 4. Mungkin Astrid tidak bisa balas satu-satu, tapi Astrid percaya Tuhan akan balas 1000 kali lipat lebih dari Tuhan. Untuk sebentar ada pelayanan kasih dari kami keluarga.